Dahulu di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Mau kemana? Mau ke sawah. Oh iya, abang akan lihat keadaan kerajaan akhir ini. Dia negara kita saat ini sangat menyedihkan, banyak rakyat yang mengeluhkan kekurangan air. Awal akhir ini juga cukup panas, aku makan dari sehari 5 kali untuk menangani segera. Ya, sawahku sangat kering karena kemarau berpanjangan ini. Apalagi sawahku sudah sempit, banyak tanaman yang mati akibat kemarau ini. Apa bayangkan ada raja saja yang tidak menangani hal ini. Sudah bagus, ayo kita menghadap kerajaan. Wahai teman, yang saya mengumpulkan kalian di sini adalah ingin menanyakan tentang kekeringan yang sudah melanda kerajaan kita yang begitu lemah. Apa tidak ada cara untuk mengakhiri ini? Sepertinya masalah kekeringan ini adalah kutukan dari Sang Dewa. Apabila kita ingin menyelesaikan masalah kekeringan ini, kerajaan ini harus menumbalkan salah seorang penduduknya. Maka kita harus menggunakan tumbal untuk menyelesaikan masalah ini. Rasa kita harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kita menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk memikirkan cara bagaimana menyelesaikan masalah kekeringan ini, tidak lama lagi penduduk sini akan mati semua. Maka dari itu, lebih baik kita menumbalkan satu orang kepada Sang Dewa. Tapi siapa yang akan dijadikan tumbal? Siapapun itu, pasti dia tidak akan mau dijadikan tumbal. Apa harus jalan itu yang dilakukan?
Lalu syarat apa yang harus dipenuhi? Mau tidak mau, kita harus melakukan hal ini, Pak Bika. Ada hal lain yang harus dipenuhi, Pak Bika. Antara lain, penduduk itu harus perempuan, belum nikah, masih suci, dan bertinggi 167 cm. Wah kakekku, apa yang membawa kalian kemari? Maafkan kami Baginda atas kedatangan kami yang tiba-tiba. Maksud kedatangan kami di sini untuk meminta Raja menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri tercinta ini. Ya, saya sudah memikirkan jalan keluar masalah ini. Wahai para rakyat, hari ini Raja akan mengadakan sayembara kepada seluruh rakyat, diharapkan datang ke kerajaan saat matahari sudah berada di atas kepala. Raja akan mengadakan sayembara untuk apa ya Ibu? Baik kakekku, tujuan saya mengadakan sayembara hari ini untuk menyeleksi siapakah yang menjadi penolong kerajaan kita dari kekeringan ini. Mengapa kami para rakyat menunjuk korban Raja? Ya, mengapa harus kami? Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Saya juga. Harap tenang para rakyat, karena perintah raja itu mutlak. Saya memiliki usulan, Pak Dinda. Kenapa tidak bertemu saja? Karena dia adalah salah satu orang yang belum pernah diuji. Dan kebetulan dia telah memenuhi syarat yang saya bicarakan kemarin. Aku tidak rela jika putriku yang harus mengorbankan itu. Lantas, apa kau rela jika salah satu rakyatmu yang dikorbankan? Jika putriku yang harus mengorbankan diri, lalu siapa yang melanjutkan tataku? Sudah para pilihan raja, apa salahnya kita melibat Tuan itu berdua? Toh belum tentu Tuan Putri memenuhi syarat yang telah ditentukan. Baik semuanya, aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Anakku, lakukanlah hal yang memang menurutmu benar. Jangan hanya berpikir untuk dirimu sendiri, tapi pikirkanlah untuk kerajaan kita dan rakyat kita. Tadi kamu pasti akan selalu dikenang dan diabadikan menjadi sesuatu. Tapi, nanti ayah kesepian. Ayahmu sudah tahu dengan konsekuensi yang akan ia ambil. Sekarang semua ada di pilihanmu. Jadilah putri yang bijak dan kebanggaan bagi semua orang. Ayah, aku bersedia. Kapan ritual itu akan dilakukan? Apa kamu sudah putriku? Akankah lebih cepat lebih baik? Karena kekeringan ini sudah melanda kerajaan kita cukup lama. Besok, sebelum ayam berkokok, kita akan memulai ritualnya. Akhirnya, kekeringan yang melanda kerajaan berakhir dengan selesainya ritual yang putri jalani. Dari tempat ritual tersebut, terbentuk sebuah danau yang sangat jernih dan airnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan pertanian. Terima kasih sudah menyaksikan.